hand. Apa sajakah yang dapat kita ketahui tentang laut ini? Ayo kita simak fakta-faktanya. Dalam kitab Keluaran 13-15, kita dapat mengetahui peristiwa ketika bangsa Israel yang sedang dikejar-kejar bangsa Mesir dan dihadapi dengan laut Teberau. Tuhan melakukan mukjizatnya melalui Musa dengan mengangkat tongkat Musa dan membelah laut menjadi dua, memberikan jalan bagi bangsa Israel untuk lewat. Dalam Alkitab, kita mengetahui latar belakang kejadiannya. Bangsa Israel sedang melakukan perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 36 dan Ibrani 11 ayat 29, kita mengetahui bahwa laut yang diseberangi Israel dalam buku Keluaran disebut Laut Merah. Dalam bahasa Inggris dikatakan Red Sea yang adalah sebenarnya salah terjemahan dari Septuaginta Yunani. Pada musim panas, air di Laut Merah terlihat kemerahan akibat warna dari alang-alang, ganggang, dan ekosistem yang berada di bawahnya. Di Alkitab dalam bahasa Ibrani disebut Yam Suf. Kata Yam Suf muncul sebanyak 23 kali dalam Perjanjian Lama. Selain itu, sebutan Laut Merah atau Red Sea tidak lepas dari adanya alang-alang di Laut Merah. Alang-alang dalam bahasa Inggris disebut reed, akan tetapi ada kesalahan untuk menyebut reed menjadi red. Diperkirakan bahwa tempat penyeberangan bangsa Israel saat itu mengambil tempat di kota Nuweiba di Teluk Akaba. Nuweiba adalah kependekan dari Nuwai Baal Muzayinah, yang dalam bahasa Arab berarti air yang dibelah Musa. Teluk ini terletak di Laut Merah. Teluk Akaba dan Teluk Suez merupakan dua teluk yang menjorok dari ujung utara Laut Merah, dan Teluk Akaba terletak di sebelah timur Teluk Suez. Teluk Akaba juga disebut Laut Merah, dan teluk inilah yang sebagian besar orang Ibrani mengacu ketika membicarakan tentang Laut Merah. Dan ayat-ayat berikut dalam Alkitab sedang mengacu kepada Teluk Akaba, antara lainnya dalam Keluaran 23 ayat 31, Bilangan 21 ayat 4, Ulangan 2 ayat 1, Hakim-Hakim 11 ayat 16, 1 Raja-Raja 9 ayat 26. Sedangkan Teluk Suez hanya disebut dengan Laut Merah hanya sekali dalam Keluaran 10 ayat 19. Seorang arkeolog amatir Amerika, Rion White, konon mengaku pernah menyelam di lokasi dan mengambil foto roda kereta Mesir kuno pada tahun 1978. Teluk ini memiliki panjang 160 km, jarak terlebarnya 24 km, dengan titik kedalamannya mencapai 1.850 meter di bagian tengah. Sebuah penemuan menemukan bahwa tempat di mana bangsa Israel menyeberang merupakan jembatan dasar laut, di mana jembatan ini memiliki panjang 17,7 kilo, lebar antara 11 sampai 16 km, dan kedalamannya hanya 800 meter. Sedangkan sebelah kiri dan kanan jembatan, kedalamannya dapat mencapai lebih dari 1.600 meter. Secara geografis, di sebelah timurnya terdapat Semenanjung Sinai dan Semenanjung Arab di sebelah baratnya. Sekarang, teluk ini menjadi salah satu situs utama dunia untuk menyelam. Karena teluk ini kaya akan karang dan keanekaragaman hayati laut lainnya. Fauna-fauna seperti paus, paus pembunuh, dugong, lumba-lumba, dan hiu paus juga berhabitat di teluk ini. Bahkan memiliki kapal karam yang sengaja ditenggelamkan untuk menyediakan habitat bagi organisme laut yang juga meningkatkan industri selam pariwisata. Tercatat sebanyak 250.000 penyelaman dilakukan setiap tahunnya di 11 km garis pantai Eliat, dan penyelaman hanyalah mewakili 10% dari pendapatan pariwisata di daerah ini. Di sebelah ujung utara teluk ini ada 3 kota penting yang antara lain adalah Taba di Mesir, Eliat di Israel, dan Akaba di Yordania, yang mana masing-masing mempunyai pelabuhan komersial yang strategis. Di sebelah selatan adalah kota Hakol yang merupakan kota Arab Saudi yang terbesar di teluk ini. Demikianlah fakta-fakta yang bisa kita pelajari tentang Laut Merah yang terbelah pada video kita kali ini.